Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Trianto Panji Purnomo. Para subscriber, terima kasih karena telah menonton konten-konten kita yang sangat bermanfaat dan berprestasi. Sebelum menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan share ke seluruh pelosok dunia. Jangan lupa tekan loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Trianto Panji Purnomo. Terima kasih kepada siswa-siswaku. Di bulan puasa ini, kalian harus tetap semangat dan tetap kreatif, inovatif, dan kalian harus bisa menambah pahala-pahala dengan melakukan aktivitas-aktivitas yang positif tentunya. Nah, dari kemarin kita sudah libur 1 minggu, persiapan untuk bulan puasa. Nah, hari ini kita kembali lagi, yaitu di mata pelajaran fisika. Yaitu sekarang kemarin saya sudah memberikan materi listrik statis dan listrik dinamis, yang sudah kalian catat di dalam buku tulis kalian. Nah, hari ini saya akan memberikan soal, ya. Saya akan memberikan soal listrik statis dan listrik dinamis. Oke, yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan listrik statis? Apa yang dimaksud dengan listrik statis? Next, apa yang dimaksud dengan listrik dinamis? Ya, apa yang dimaksud dengan listrik dinamis? Next, sebutkan contoh-contoh dalam listrik statis, minimal 3 contoh, yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Ya, jadi sebutkan 3 contoh dalam kehidupan sehari-hari yang termasuk ke dalam listrik statis. Jelaskan ya. Jadi 3 contoh nih, misalkan 1 contoh kamu misalkan barang A diapakan gitu. Nah, kamu jelasin tuh bagaimana prosesnya sehingga dia menjadi listrik statis gitu. Jadi contohnya adalah 3. Next, sebutkan 3 contoh. Sebutkan 3 contoh dalam listrik dinamis yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Lagi-lagi nih ya, berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Kalau tadi listrik statis, sekarang listrik dinamis. 3 contoh, lalu jelaskan bagaimana prosesnya sampai dia menjadi listrik dinamis. Oke. Next. Perbedaannya listrik statis dengan listrik dinamis. Perbedaannya antara listrik statis dengan listrik dinamis. Oke, next. Persamaan dari listrik statis dan listrik dinamis. Persamaan dari listrik statis dan listrik dinamis. Next. Sebutkan macam-macam rumus. Sebutkan macam-macam rumus. Sebutkan rumusnya, lalu kasih keterangannya yang ada di dalam listrik statis. Jadi nggak hanya 1 rumus ya, ada beberapa rumus. Rumus A, B, C, D, rumusnya apa, lalu kasih keterangannya. Jadi misalkan rumus A adalah A sama dengan B kali C misalkan. A itu apa, satuannya apa, B itu apa, satuannya apa. Kasih keterangannya. Jadi ada beberapa rumus dalam listrik statis. Next. Sebutkan macam-macam rumus dalam listrik dinamis. Nah, sebutkan macam-macam pada rumus
listrik dinamis. Sama. Rumusnya apa aja, lalu kasih keterangannya. Ada macam-macam ya, jadi nggak hanya satu rumus. Ingat, tidak hanya satu rumus. Yang selama ini kalian tulis hanya satu rumus. Padahal rumusnya ada banyak. Di listrik statis ada berapa, di listrik dinamis ada beberapa. Tulis rumusnya, lalu kasih keterangannya dengan jelas. Sampai dengan satuannya. Ya, keterangan dan satuannya. Next. Buatlah satu contoh soal hitungan. Buatlah satu contoh soal hitungan yang berhubungan dengan listrik statis beserta dengan jawabannya dan caranya. Jadi, nanti kalian buat contoh hitungan yang berhubungan dengan listrik statis, lalu jawabannya adalah diurai. Mulai dari diketahui, ditanya, dijawab. Ya, diuraikan sampai dengan jawabannya. Next, buatlah satu contoh listrik dinamis beserta dengan soal dan jawabannya. Sama, dikasih soal, jawabannya diketahui, ditanya, dijawab. Oke? Nah, next. Nah, kira-kira kalau kalian ditanya nih, kalian kalau disuruh membuat alat sederhana yang bisa kalian buat, nah alat apa yang akan kalian buat? Baik dari listrik statis dan listrik dinamis. Jadi, alat sederhana apa yang bisa kalian buat dari listrik statis dan listrik dinamis tersebut? Jadi, kalian mau buat apa? Yang bisa kalian buat ya. Oke. Lalu, nanti sudah, alhamdulillahirrabbilalamin, soalnya cukup segitu. Jadi, nanti kalian akan mendapatkan file setelah kalian mengerjakan soal listrik statis dan listrik dinamis. Nanti di GCR akan ada soal, akan ada nilai tugas-tugas harian kalian selama bulan Januari sampai dengan April, ya. Apa aja yang belum kalian kerjakan, dan di situ tertera dengan tanda merah. Kalau tanda merah berarti kalian belum mengerjakan. Berarti kalian lengkapi tugas-tugas harian kalian agar pada saat kalian kenaikan kelas, nilai kalian lengkap dan tidak di bawah KKM atau ada nilai yang kosong atau kurang. Oke, tetap semangat, jaga kesehatan di Ramadan kali ini atau di bulan puasa kali ini. Semoga hari-hari kalian tidak seperti hari-hari biasanya. Akan menjadi semakin berkah apa yang kalian lakukan, apa yang kalian kerjakan, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.